Hai, Assalamualaikum Sinekrip. Kenalin, nama gue Inka. Jadi sebenarnya gue punya channel namanya Movie Inka. Nah, sekitar setahun yang lalu gue pernah nge-review untuk Sinekrip itu film Nusa. Mungkin ada yang pernah nonton. Dan juga pernah collab bareng sama Arya. Waktu itu nge-review filmnya Teh Dinata ya, World Without. Nah, cuman karena berhubung kesibukan gue dan satu hal lainnya, channel gue udah tidak aktif lagi. Dan semenjak hari ini dan insya Allah seterusnya gue akan sekali nge-review juga buat Sinekrip. Kali ini gue mau nge-review ini drakor yang menurut gue ini bagus banget ya, judulnya Birth Care Center, yang mana sebenarnya awal-awal tuh gue agak tertipu sama posternya karena kayak dari posternya tuh kayak serius banget, itu kayak yang depresif atau yang ada antagonis gimana-gimananya gitu ya. Tapi ternyata sama sekali enggak, ini filmnya itu bener-bener fun, lucu, dan bener-bener heartwarming banget pokoknya. Menceritakan seorang cewek, dia adalah wanita karir yang sukses, dia menjadi seorang direktur di sebuah brand kecantikan ternama bernama Oh Hyun Jin yang diperankan oleh Ji Won. Nah, nanti dia lebih dikenal lagi dengan nama Ibu Lamstick gitu ya. Jadi di series ini tuh nama-nama ibu-ibunya yang di Birth Care Center itu dipanggil dengan nama Bu dan nama panggilan si bayi-bayinya gitu. Jadi kayak ada Ibu Lamstick gitu, terus Ibu Sarang, Ibu Lobak, Ibu Ciluba, dan dia menikahnya telat nih, usia 42 tahun dia baru hamil gitu ya, dan dia juga menikah dengan cowok yang lebih muda gitu ya. Nah, ternyata kepandaian dia di kantor itu bertolak belakang sama ilmu dia saat dia mengasuh anak gitu ya. Jadi dari mulai dia hamil, dia tuh nggak pernah yang namanya senam hamil, malah suaminya yang senam hamil gitu ya. Dia workaholic banget gitu. Jadi ketika dia akhirnya punya anak, dia sama sekali nggak ngerti cara ngurus anak tuh gimana. Karena ia bergabung ke pusat pelayanan bagi para ibu-ibu yang baru melahirkan. Di sana dia bertemu dengan berbagai macam karakter ibu-ibu minded, ibu yang tim susu formula, ibu pekerja, atau ibu yang ibu rumah tangga. Jadi kayak isu-isi mom's war gitu, cuman diangkat dengan cara fun gitu. Jadi hal-hal yang gue suka dari series ini adalah ceritanya tuh realistis, jujur. Jadi bisa dibilang nih kayak slice of life-nya para kehidupan ibu-ibu. Biasanya kalau drama slice of life suka agak bosen karena pace-nya lambat. Pace-nya series ini tuh bisa dibilang pas gitu ya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat, pokoknya enak banget buat ikutin. Meskipun ini mengenai kisah ibu-ibu ya, tapi para bapak-bapak atau calon bapak juga rekomen buat nonton karena lo bakal tahu gimana sih perjuangan istri kalian gitu ya saat yang namanya hamil, melahirkan, dan ngerawat bayi itu kayak gimana. Dan di sini ditampilkan dengan baik dari si sosok suaminya Ibu Lamstick ini, dimana dia itu juga sebagai seorang bapak baru yang nggak ngerti apa-apa, pengen ngasih terbaik buat istri sama anaknya, cuman kayak serba salah, kayak polos. Itu lucu banget sih gitu kan, kayak mungkin ya namanya ibu-ibu ya gitu, abis ngelahirin kan suka ada namanya hormon gitu, suka emosi, suka sensi. Nah itu sampai si suami itu kayak bingung, dia curhat. Jadi ini ngomongin fatherhood juga ya di film ini, ada bapak-bapak yang jadi bapak baru itu curhat ke bapak senior yang udah punya anak 4 gitu ya, dimana dia ngerasa kenapa ya bini gue tuh ngomel-ngomel mulu, gue duduk salah, gue berdiri salah, kayaknya gue bernapas aja juga salah gitu di mata dia gitu. Semua itu kocak banget sih. Ini juga karakter-karakternya itu pada memiliki 2 dimensi, di mana satu sisi awal-awal gue sebel banget nih sama si Ibu Lamstick ini karena dia jago di kantor segala macem, tapi dia sama sekali gitu nggak ngerti, nol, bener-bener zero, nggak ngerti apapun tentang ngurus anak. Pada akhirnya gue simpati sama dia, kesian teman-temannya udah pada jago-jago banget ngurus anak. Karakter-karakter lain itu menarik banget nih, kayak ada namanya Ibu Sarang gitu ya, diperankan oleh Park Ha-sun gitu. Dia tuh sosok ibu yang si ibu paling telaten, si ibu paling bisa ngurus anak ya. Ya you know lah ya, kalian mungkin para ibu-ibu mungkin di pertemanan atau di komunitas kalian selalu ada ibu-ibu yang kayak gini gitu kan, yang kayak selalu dukung ASI, say no to support, atau ibu yang harus lahirin secara normal, no sesar. Kayak ada aja ibu-ibu yang kayak gitu. Ini sangat diwakili oleh si Ibu Sarang ini gitu ya, yang dia paling kelihatan happy, mengabdikan dirinya semuanya buat anak-anaknya. Yang mana sebenarnya dibalik ya dengan segala macam kehebatannya, dia juga punya sisi lain di mana dia punya rahasia yang atau luka yang ternyata kita setelah tahu, oh seperti itu ya ternyata. Jadi gue yakin yang nonton series ini tuh bakal jatuh cinta sama semua karakter-karakter di series ini serta kelebihan dan kekurangan masing-masing karakternya mereka gitu. Bahkan seingat gue ini tuh bisa dibilang nggak ada karakter antagonisnya ya, meskipun ada nih ya satu karakter suami yang menurut gue dia menyebalkan banget sih, supaya dari awal dan sampai akhir tuh dia menyebalkan. Tapi kenapa dia kayak gitu, ternyata ada
alasannya gitu, karena memang ya masalah komunikasi lagi sama istrinya. Terus ini elemen-elemen komedinya itu ditampilkan ada beberapa adegan-adegan dramatisasi atau parodi sih sebenarnya gitu ya, kayak misalnya adegan berjuang asik lalu ditampilkan dengan parodi ala-ala apa, film apa, terus kayak lagi drama memperebutkan pengasuh terbaik, juga ada visualisasi kocaknya gitu. Dan juga niat tuh dari kostumnya, dari musiknya, jadi nggak asal-asalan. Meskipun ini banyak muatan edukasi-edukasinya, tapi tidak terasa menggurui, dan juga pada endingnya tuh tidak menghakimi. Jadi gue benar-benar di endingnya tuh ya di episode 8 tuh gue benar-benar terharu bagaimana cara mereka tuh open-minded mensupport para ibu apapun pilihannya mereka gitu. Kebanyakan gue nangisnya bukan karena nangis sedih, tapi karena nangis terharu ya, karena caranya mereka menyampaikan bertuturnya mengenai kisah ibu tuh sebagus itu. Tapi ada juga nih kisah yang sedih, yang lumayan tragis gitu menimpa salah satu karakter ibu ya di series ini. Gue gak akan sebutin karakternya apa, cuman memang itu mungkin ada beberapa ibu yang mengalami juga peristiwa tragis tersebut, dan itu mungkin yang bisa bikin banjir air mata sih menurut gue. Dan gue juga suka banget ini tata produksinya tuh sangat amat menggemaskan, warna-warna pastel. Nama pusat perawatannya itu adalah Serenity gitu ya, dari desainnya, kursinya, kamarnya, desain baju, warna-warna pink, hijau, pokoknya tuh bener-bener gemes dan niat gitu. Kurang menurut gua nggak banyak sih. Jadi ceritanya kan ada salah satu isu yang mau diangkat tentang body shaming ketika ibu hamil atau ibu melahirkan tuh jadi badannya jadi gemuk, tidak percaya diri, terutama ketika menimpa aktris yang dulunya cantik, bodinya ramping kayak gitu-gitu kan. Nah itu sebenarnya isu menarik gitu. Andaikan si karakter tersebut itu ada terus sampai episode akhir mungkin akan lebih bagus. Sayangnya cuma sampai kayak episode berapa ya, 4 deh. Jadi kayak berasa banget cuman kayak tempelan buat manjang-manjangin durasi aja. Satu lagi mungkin yang gue agak kurang srek di sini, kayak ada sedikit dramatisasi perselingkuhan gitu ya. Meskipun memang belum real perselingkuhan sih, baru bibit-bibit aja. Cuman kayak gue ngerasa ada yang sedikit salah gitu ya. Meskipun gue ngerti sih maksudnya apa gitu. Dan untuk skor gue untuk series ini ya, meskipun ini agak-agak underrated ya, tidak sengetop atau se-viral series yang itu, yang lagi di Netflix, cuman ini gue kasih skor 9/10. Ini highly recommended, terutama buat kalian ibu-ibu muda, bapak-bapak muda, siapapun sih sebenarnya bisa nonton gitu kan, karena juga ada semacam penghormatan terhadap ibu kita gitu ya, yang gimana kita udah dewasa pun namanya kasih sayang seorang ibu tuh nggak ada ujungnya gitu ya. Gue terharu lagi gitu ya. Kalau kalian gimana nih? Ada yang udah nonton? Mungkin bisa sebutin momen apa yang bikin kalian mewek, atau siapa karakter favorit kalian di series ini? Kalau gue karakter favoritnya itu ada ibu-ibu. Dia tuh yang jadi pengasuh ya di Serenity itu, yang dia selalu gendong si baby lampstick itu, dan selalu dia menirukan suara seolah-olah si anak bayinya ngomong. Jadi kayak mama kenapa sih gak bisa nyusuin aku? Nah itu gue suka banget sama karakter dia, dan dia baru ke-spill di akhir kenapa dia suka kayak gitu. Ternyata anaknya menjelaskan gitu ya, dan itu bikin gue terharu lagi ya. Jadi silahkan ajak suami, istri, atau calon kalian untuk menonton ini bersama-sama karena ini seru banget. Oke, sekian aja review dari gue. Yang mungkin ada masukan lagi ke depannya untuk di Cinecrip akan mereview apa, just let me know, tulis di kolom komentar. Oke, thank you. Jangan lupa dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel Cinecrip. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.